Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqil zulma fa innal zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita semua diberi rahmat dan keberkahan, diterima amal ibadah kita, dijauhkan kita dari malapetaka, segala yang disebut bala, takrik musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Corona belum berakhir, COVID-19 masih terus berkembang, meskipun sudah berkurang. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu khotib menyampaikan dari tempat ini, kita tidak cukup berdoa agar corona tidak mengenai diri keluarga kita. Saat itu khotib menyampaikan, kita doakan corona ini, kalau dia makhluk yang ditugaskan Allah, ada tugasnya mungkin di bumi ini, cepatnya selesai tugasnya itu tuntas. Karena biasanya kalau belum selesai tugas, dia masih bertahan. Saya tidak bicara pensiun purnawirawan, tidak. Nabi kita pun setelah selesai dia menerima wahyu tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, surat Al-Maidah ayat 3. Kurang lebih 3 bulan mengalami sakit-sakitan dulu dia, supaya kita enggak heran, Nabi juga sakit. 12 Rabiul Awal dicatat sejarah, waktu sore dan asar dia meninggalkan kita semua. Dalam mukadimah saya tambahi sedikit kesedihan, entah perlulah besok keperluan buat fardu kifayah, saya sampaikan sedikit saja. Ternyata dari istri-istri yang ditanya, yang dia tinggalkan, enggak ada yang menyimpan dirham. Dirham aja tidak ada, apalagi dinar. Zaman sekarang mungkin uang kertas rial. Singkatnya, buat pembeli kain kapan beliau pun tidak ada uang dia tinggalkan. Akhirnya besoknya dicari baju besi, baju terangnya akan dibeli oleh adiknya Hafsah, putranya Umar yang bernama Abdullah. Dengan niat dia, uangnya itulah dibelikan kain kapan yang dipesankan iparnya dari Yaman. Jadi mohon maaf, ini bukan materi khotbah kita, tapi karena tadi berbicara selesai tugas dia pun dipanggil Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khotib berpesan, wasiat tadi disebut pembawa acara, berarti itu suatu amanah
Pertama untuk diri saya dan keluarga saya. Kemudian umumnya untuk kita yang mendengar, karena kalau yang tidur nggak mungkin mendengar. Buat bapak-bapak dan ibu di rumah serta anak yang seumur saya udah ada cucu. Untuk cucu ini sangat penting, embaknya, engkongnya, datuknya, opaknya, opungnya, menambahi pendidikan untuk cucu yang di dekat bapak, karena bapak ibunya kerja. Nggak ada yang salah. Kita memberikan pendidikan asal anak kita sekolah, banting tulang, jatuh bangun, jungkir balik. Lebih dari ngos-ngosan, asal anak kita mendapatkan pendidikan. Lalu mereka meraih secerata, sebutlah sarjana untuk masa ini, dan mereka bekerja. Dapat usia senja di antara mereka, datang jodoh, baik yang laki maupun yang perempuan. Yang perempuan kita kasih walinya, yang laki kita antarkan ke pernikahan. Lalu mereka punya anak. Inilah yang saya bicarakan, cucu itu yang dengan kita, termasuk saya. 2 cucu di rumah. Lalu kaji kita tak 2 tahun yang lalu. Tahun lalu kita tidak berjumpa karena saya dikirim miftah, kita tidak jumatan. Bukan ketakutan sama corona. Kita lebih baik menjaga kesehatan daripada nilai ibadah. Kesehatan dapat kita rasakan, nilai ibadah itu belum tentu kita lihat. Yang saya sampaikan saat itu surat An-Nisa ayat 9. Kalau jamaah ini yang aktif tentu masih ingat, jadi nggak terlalu panjang dijabarkan lagi. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini termasuk bagian dari wasiat, termasuk dari amanah. Jadi tidak hanya surat Ali Imran ayat 101 itu. Apa di sini bentuk amanah? Allah bukan menegur, ya, menjelaskan. Hendaklah kamu takut, hendaklah kamu cemas. Di sekolah dulu hendaklah kamu khawatir. Kalau di belakangmu, di belakang kamu akan kamu tinggalkan surya, berarti cucu, di'afa, yang lemah. Jadi bukan anak ya, surya itu cucu. Seperti tadi yang kita bicarakan di poin pertama, kita bantu pendidikan akidah untuk cucu kita ini. Kita nggak tahu kapan menutup mata. Karena kematian tidak ada rumusnya. Kalau Allah juga menentukan, cucu kita yang duluan meninggal. Untuk bicara kematian sedemikian, tetapi selagi kita masih ada suatu peluang yang berharga, ini namanya membantu. Kalau saya sebut kewajiban, itu kewajiban ibu bapaknya. Tapi demi agama, enggak mengapa kita lelah, asal kita lillah. Kita berikan pendidikan cucu kita ini, bukan sekedar uang jajan apa yang dimintanya dikasih. Karena rasanya kalau cucu yang minta, bahkan belum diminta dikasih duluan. Beda banget, beda jauh dengan anak kita. Enggak langsung kita beri apa yang diminta anak. Tapi kalau cucu, yang saya rasakan nggak tega untuk menahannya apa yang dia minta, karena permintaan cucu juga nggak ada yang besar. Dia nggak minta Vespa kan, dia minta motor-motoran aja, dia nggak minta mobil, dia minta mobil-mobilan aja. Dia lihat kereta api, dia minta, kita beli yang plastik dengan harganya, nggak pada biaya banyak. Tapi dalam permainan itu kita bisa memasukkan akidah
akidah keimanan agar anak kita ini pertama ikut nanti meneruskan agama, itu nomor satu. Nomor dua, saya yakin dia tidak akan lupa kepada opungnya kalau orang Medan. Dia tidak akan melupakan ombaknya kalau dia Jawa. Dia tidak akan melupakan datuknya kalau dia Padang. Dia tidak melupakan opanya, akan ingat kalau dia orang dari Sulawesi. Jadi ada untungnya buat kita. Enggak hanya lelah. Lillah kita itu karena ada dia. Karena Allah tadi mengkhawatirkan kan. Mestinya kita yang khawatir. Hendaklah kamu cemas atau khawatir kalau di belakangmu kamu tinggalkan cucumu yang lemah. Tempo hari dan baru saja khotib menyampaikan lemah yang paling ditakutkan itu iman. Di pesantren disebut itu tauhid, akidah. Yang tujuan akidah, iman dan tauhid adalah ubudiyah, ibadah. Diterangkanlah kepadanya hal-hal yang berbeda. Ayatnya yang tadi kita baca di Muqaddimah surat Juz 19 surat Al-Furqan ayat nomor 1. Itu tadi saya baca Muqaddimah. Allah menurunkan Al-Furqan. Arti Furqan itu nama kitab Al-Quran. Dan nama lain Al-Quran itu disebut Al-Furqan. Khusus ayat ini artinya pembeda. Berarti bahasa Indonesianya membedakan. Jadi bukan adanya perbedaan. Ini sudah jelas yang akan dibedakan, bukan lagi perbedaan. Jadi yang halal yang haram misalnya hasa halalun wa hasa haramun. Yang sudah nyata. Bahasa tajwidnya ishar, sohir, ishar, suhur, terang, matahari menderang, jelas kelihatan. Kurang pun gaji kita dari kecil hingga sekarang. Akal kita diberi Allah itu taufik, setara hidayah. Kita bisa membedakan yang tidak baik dan yang tidak buruk. Itu logika. Mungkin anak-anak yang nggak tahu agama pun ditanya perbedaan, apakah dia tahu antara perbedaan yang Bapak tunjukkan 2 macam atau 3 macam, berbeda-beda. Itu naluri, sudah ada pada manusia. Tapi khususnya ini yang berkaitan dengan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, disebutkanlah di situ untuk jadi pelajaran, saya nggak bilang peringatan. Tabarakalladzi nazzalal Furqan, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, kitab Al-Quran yang akan membedakan. Liyakuna lil alamina, yang berguna, yang bermanfaat, diperuntukkan liyakuna lil alamina, untuk seluruh alam. Lil alamin, alam semesta. Naziro, menjadi nasihat atau peringatan. Ringkasnya, tidak kita perpanjang, waktu kita terbatas. Sampai sekarang kita masih bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang dicela dengan yang dipuji, yang keji, yang dibenci, yang disuka, yang dicinta. Tahu kita. Tentu kalau kita ada sifat mustaqim, istiqomah. Istiqomah artinya banyak. Bisa jujur, bisa lurus, mustaqim, lempang, bisa terus menerus, istiqomah. Istilah di kantor, disiplin.
teguh hati, tidak berubah. Banyak arti istiqomah, tergantung kalimat awal akhir. Jadi kalau kita mampu tetap istiqomah, menjauhi, membenci, meninggalkan, mencuekin, supaya kita enggak mau. Kalau kita benci biasanya mikir 2 kali itu. Orang kita benci mana kita mau. Terhadap semua yang tidak baik. Meskipun Bapak tidak tahu haram dan halalnya, tapi Bapak melihat dengan mata adanya naluri kebenaran di hati. Perintah otak sudah jelas kepada telinga, didengar menyiang, orang lain tidak mendengarkan. Jangan yang itu tidak baik. Itu kata hati. Lalu Bapak melanggarnya, tidak istiqomah. Kata guru saya, hati ini menjerit, nangis hati itu tanpa air mata. Karena Bapak yang ada pada dirinya telah melakukan yang ia tidak sukai. Hati itu sebetulnya tidak mau melakukan itu, menjerit dia. Tapi kadang hati ini berbolak-balik. Perlu kita doai ya muqallibal qulub, sabbit qulubina ala ta'atik. Untuk tetap kita dalam ketaatan. Bapak mau tukar ujungnya boleh. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubina ala dinil Islam. Kok boleh Bapak tukar ya muqallibal qulub, sabbit qulubina ala mahabbatik. Tetap mencintai kau Tuhan dengan peduli terhadap apa suruhan dan larangan. Jadi tadi ada gara-gara dirinya sendiri menantang hati itu yang menjerit. Itu namanya nafsu. Keinginan diri sendiri nggak bisa dilarang orang itu, karena dari dalam. Yang menggempur dari luar sudah jelas. Baca nanti surat Yasin ayat 60 dalam 1. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Laqad sungguh sangat banyak yang digoda oleh syaitan. Jibillan katsira, jibillan jabal gunung, bahasa Betawi bejigun, bahasa Indonesia menggunung menumpuk, bahasa kaki 5 banyak banget. Ditambah lagi kalimat kasiro, luar biasa banyak. Jadi Allah memperingatkan kita di surat Yasin 60-61 itu, kamu sudah tahu kan, gempuran setan dari luar itu sudah banyak mencelakakan, menjerumuskan, merayu, memberi proposal kepada manusia. Sudah sangat banyak dibilang kasiro, ditambah banyak lagi dari kemarin hari ini. Apalam takunu ta'qilun, apakah kamu tidak memakai akal untuk berpikir? Kata guru saya Ahmad Tuan Mesir, apalah ta'qilun artinya bahasa Betawi, goblok banget lo. Mertua orang Betawi, goblok banget lo. Itu diartikan, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Saya tidak bantah apa yang disebut mertua itu. Karena akal itu kita semua punya. Dalam diri kita akal itu sangat mahal dan tidak ada yang jual. Otak masih ada yang jual. Jadi ke warung Padang saya terang, rendang otak ada, rendang daging ada, rendang apa ada, cincang ada. Tapi tanya dia ada enggak rendang apa? Ratusan kali barangkali Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Sedikit liulil abasor, sedikit liulil albab, tapi apalah ta'qilun itu kuat. Barangkali waktu kita dah cukup.
Mudah-mudahan saudara-saudaraku masih ada waktu nanti kita berjumpa tahun depan tentunya untuk menyambung kaji kita. Ayat 9 periksa nanti setelah makan siang. Anda sudah punya HP, manfaatkan. Surat An-Nisa ayat 9. Apa-apa yang ditakutkan Allah itu kalau kita meninggalkan cucu kita tak ada. Pertama, lemah akidah, iman ibadah. Yang kedua, lemah akhlak. Gak ada lagi adat jadi biadab, moral sudah amburadul. Yang ketiga, lemah pendidikan karena sekolah sulit di Indonesia. Yang keempat, lemah ekonomi. Kalau Anda puas, ada ke luar negeri saja. Di sana gampang pendidikan tapi mahal. Di Indonesia luar biasa, udah susah mahal